Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya, telah sempat hadir pada hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami yang akan memaparkan sebuah hasil diskusi pada hari ini. Oke, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama kita ada Faikotul Lailiyah dengan NIM 2003-011126. Yang kedua ada Sarinovia dengan NIM 2003-011135. Dan yang terakhir ada saya sendiri Soleh Wowo dengan NIM 2003-011144. Di sini kita akan memaparkan sebuah materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan sampai kita paham sebenarnya. Oke. Apakah yang kita akan bahas? Kita akan bahas tentang staff atau staffing. Tentunya ada sebuah pengertian umum tentang staff atau staffing. Staffing adalah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyelesaian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia atau SDM untuk pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tentunya ada beberapa ahli yang memaparkan atau mendefinisikan tentang arti staff atau staffing. Menurut siapa? Menurut R. Duan dan J. Gifton pada tahun 1989. Mengartikan staffing merupakan proses formal yang memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya yang berijazah atau memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup dari setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan akan membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tentunya dia sudah menempuh pendidikan sebelumnya. Dan ada salah satu tokoh atau ahli lagi mengartikan staff atau staffing dapat diartikan sebagai suatu proses untuk pengisian pekerjaan dengan orang yang tepat. Hal ini merupakan bagian dari tugas manajer organisasi. Dan ini merupakan seni dari penempatan orang-orang yang berjasa atau memenuhi syarat dan antusias ke dalam posisi jabatan pekerjaan yang ditawarkan. Oke, next. Pengaturan staff atau staffing sebagai kegiatan manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia adalah lanjutan dari kegiatan rekrut penarikan berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staff sering disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Jadi, ketika kita merekrut tenaga kerja pastinya dengan sebuah proses yang sudah matang dan harus dengan jeli menempatkan suatu tenaga kerja ke dalam bidangnya. Next, pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang lebih ke dalamnya ya, yaitu adalah seleksi. Oke, dalam uraian-uraian terdahulu telah ditemukan bahwa seleksi yang dimaksud untuk memilih dan menempatkan tenaga kerja yaitu memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempatinya. Pastinya tempat yang kosong pada suatu perusahaan akan diisi pada atau orang-orang yang di ahlinya. Jadi tidak sembarang orang bisa menempati pekerjaan atau jabatan yang kosong di suatu perusahaan. Kesesuaian Pak itu pada dasarnya dapat diukur dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan jabatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, untuk pekerjaan jabatan yang tidak bervariasi atau tidak bersifat khusus atau umum, itu bisa ditempati dengan seleksi yang tidak terlalu ketat. Misalnya, untuk sekedar jumlah sopir, juru TIK, pekerja kasar di pabrik, dan lain-lain. Seleksi cukup dapat dengan menyaring dari pengisian formulir dan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Berbeda dengan hal yang pekerjaan jabatan yang dalam pelaksananya memerlukan keterampilan keahlian fisik dan kemampuan psikis khusus atau tertentu yang tidak dimiliki pada orang-orang tertentu atau pada orang yang umumnya. Di samping itu, berkas-berkas yang merekomendasikan kekhususan itu pun kerap kali sulit untuk dipercaya tingkat keabsahannya. Atau berkas-berkas itu tidak sesuai dengan realita yang ada di dunia atau di perusahaan. Oke sih,
Untuk itu proses pelaksanaan tidaklah mudah atau tidak sederhana karena memerlukan waktu dan tahap-tahap yang sangat panjang untuk menyelesaikan suatu proses. Karena memerlukan metode yang tepat, yang relevan, dan dengan sifat memiliki persyaratan reliabilitas dan validitas yang tinggi sebagai alat pengukur dalam rangka memprediksi kemampuan melaksanakan di masa mendatang. Syarat alat atau instrumen seleksi. Pertama, reliabilitas pengukuran. Tujuan program seleksi adalah untuk mendapatkan calon pekerja yang diperkirakan memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan karakteristik lainnya, sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang akan dikerjakannya, melalui proses penyaringan dengan mempergunakan alat ukur yang tepat. Kekeliruan memprediksi dapat terjadi apabila alat atau instrumen yang dipergunakan tidak tepat. Dua bentuk kekeliruan itu adalah: pertama, calon pekerja yang diterima seharusnya adalah yang ditolak. Kedua, calon pekerja yang ditolak seharusnya adalah yang diterima. Kekeliruan yang sebenarnya sama itu dapat terjadi karena instrumen yang dipergunakan tidak mampu mengungkapkan kemampuan sebenarnya yang dimiliki calon pekerja. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, harus dipergunakan alat atau instrumen pengukuran kemampuan yang dapat memprediksi kemampuan bekerja di masa mendatang, berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh dalam mengerjakan alat atau instrumen yang dipergunakan dalam melakukan seleksi. Instrumen atau alat tersebut harus memenuhi syarat reliabilitas dan validitas. Dengan kata lain, instrumen atau alat yang dipergunakan untuk keperluan seleksi harus memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi. Reliabilitas yang tinggi dapat diketahui dari dua gejala sebagai berikut. Pertama, hasil atau nilai skor yang dicapai oleh seorang calon dalam mengerjakan instrumen seleksi tidak berbeda atau perbedaannya tidak berarti. Kedua, perbedaan antara item-item sampel dari dua alat atau instrumen seleksi yang dipergunakan tidak berbeda hasilnya atau skor yang dicapai. Metode screening dan seleksi. Penggunaan metode tertentu dalam screening dan seleksi calon pekerja dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang diperkirakan memiliki kemampuan terbaik dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Dalam hubungan ini, pemakaian perkataan metode tidak dibedakan dengan perkataan teknik dan perkataan alat screening dan seleksi. Dengan demikian, secara umum pemakaian salah satu dari ketiga perkataan tersebut dapat diartikan cara melakukan screening dan seleksi para calon. Metode yang dipergunakan pekerja. Pertama, pengisian formulir lamaran. Pada umumnya, organisasi atau perusahaan dalam usaha menseleksi calon tenaga kerja pada tahap pertama mengharuskan mengisi formulir lamaran. Pada gilirannya, metode ini digunakan juga untuk menyusun urutan dalam memprediksi calon yang memenuhi persyaratan dari yang diperkirakan peluangnya tertinggi sampai yang terendah. Kedua, pengecekan surat-surat rekomendasi dan referensi. Untuk melengkapi lamaran selalu diminta kepada pelamar untuk melampirkan surat-surat referensi atau keterangan tertentu yang diwajibkan atau diharuskan untuk semua pelamar. Di samping itu, para pelamar juga mungkin melampirkan surat rekomendasi lainnya yang dipandang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Surat-surat referensi pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan surat lamaran karena sebagian terbesar bermaksud membuktikan kebenaran keterangan yang ditulis, terutama yang berkenan dengan biodata. Oleh karena itu, surat-surat tersebut seperti dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan informasi yang paling sederhana jika akan digunakan untuk memprediksi kesesuaian calon dengan pekerja atau jabatan yang akan diisinya. Data atau informasi tersebut antara lain tentang riwayat dan pendidikan pelamar atau calon pekerja dan gambaran kasar tentang karakter dan kompetensi atau kemampuan pelamar. Ketiga, tes kemampuan umum. Tes ini bermaksud mengukur kemampuan yang bersifat umum, mulai dari kemampuan bahasa dan keterampilan secara kuantitatif sampai pada kecepatan persepsi. Di antaranya merupakan tes kemampuan kognitif atau Cognitive Ability Test yang difokuskan pada bidang matematika,
yang dinilai sebagai prediktor terbaik untuk meramalkan kemampuan bekerja. Keempat, tes kepribadian. Tes ini dipergunakan untuk mengungkapkan sifat-sifat dan karakter atau watak yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Hasilnya yang dipergunakan untuk memprediksi hubungan pekerjaan dengan perilaku pekerja yang relevan. Kelima, tes psikologi. Perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa atau pelayanan sangat memerlukan tes psikologis dalam seleksi calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak akan menyalahgunakan jabatan atau pekerjaannya. Di samping itu juga digunakan untuk mengukur apakah calon pekerja memiliki etika kerja yang kuat, motivasi yang tinggi, atau mudah menyerah menghadapi tantangan dalam bekerja. Tes ini harus difokuskan pada aspek-aspek psikologis yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan tentang kehidupan pribadi sehari-hari. Yang selanjutnya adalah metode interview. Metode interview dalam seleksi pekerja. Dalam uraian-uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa interview dapat dipergunakan untuk melakukan analisis pekerjaan atau jabatan. Dalam kenyataannya, metode interview ini seperti juga metode observasi, yaitu dapat dipergunakan untuk melaksanakan banyak kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada giliran berikutnya, metode ini terlihat penggunaannya dalam melaksanakan penilaian karya dan evaluasi pekerjaan untuk menyusun skala upah sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Interview yang dilakukan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh calon pekerja oleh beberapa pihak dinyatakan kurang tepat digunakan dalam melakukan seleksi karena sangat rendah reliabilitas dan validitasnya. Oleh karena itu, interview dianjurkan penggunaannya hanya sebagai pelengkap penggunaannya salah satu atau beberapa metode untuk memprediksi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di samping itu, dalam penggunanya harus diusahakan menghindari dan mengatasi berbagai kelemahan manusiawi yang dapat mengakibatkan hasil interview mengalami bias atau kekeliruan. Kelemahan lain dalam interview adalah kondisi berupa latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berbeda antara penginterview dengan yang diinterview. Dalam usaha mengatasi kelemahan itu dianjurkan untuk mempergunakan interview berstruktur. Interview ini langsung didasarkan pada hasil analisis pekerjaan atau jabatan dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang jelas hubungannya dengan tugas-tugas dan persyaratannya. Interview yang berstruktur yang pertama diselenggarakan dengan direncanakan dan terbatas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, pertanyaan yang disampaikan pada semua calon pekerja bersifat konsisten. Yang ketiga, semua jawaban dinilai untuk mendapatkan skor dengan cara yang sama. Dan yang terakhir adalah diskusi antar para interview akan menghasilkan interview berstruktur yang tidak melibatkan kepentingan individu, sehingga bisa mengurangi bias kekeliruan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan interview. Yang pertama, interview perlu dipersiapkan. Interview yang tidak dipersiapkan akan menjadi pemborosan, karena hasilnya mungkin saja menghasilkan kekeliruan dalam memutuskan calon yang akan dipekerjakan. Persiapan sekurang-kurangnya dilakukan oleh penginterview melalui diskusi dengan personel kunci di lingkungan perusahaan agar memperoleh bahan yang relevan untuk ditanyakan dalam melakukan interview. Yang kedua, pada permulaan interview, ajukan pertanyaan-pertanyaan ringan dan mudah bagi calon yang diinterview. Ciptakan suasana pembicaraan yang cukup menyenangkan sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan inti. Dan yang ketiga, hindari membentak-membentak atau bersuara keras yang kurang menguntungkan. Untuk itu, ingatlah selalu bahwa yang dihadapi seorang individu sebagai manusia. Bertanyalah dengan orientasi pada hasil. Berusahalah untuk mengungkapkan tidak sekedar apa yang dikerjakan, tetapi apa hasilnya seseorang melakukan sesuatu dalam bekerja. Kemudian, hindari kekeliruan menafsirkan lambat dalam menjawab. Penginterview perlu menyadari bahwa lambat dalam menjawab mungkin disebabkan calon sedang menghimpun informasi atau menyusun komentarnya mengenai pertanyaan. Oleh karena itu, berikanlah secukupnya waktu. Lalu, akhirilah interview secara hati-hati. Rencanakanlah cara mengakhiri interview untuk menciptakan suasana yang netral, agar seluruh pembicara dirasakan menyenangkan.
Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan memperhatikan hal-hal saat melakukan interview. Oke, yang pertama, untuk menetapkan tingkat reliabilitas dan validitas metode interview melalui usaha menilai keputusan mengenai pekerjaan yang penempatannya didasarkan pada hasil perkiraan. Yang kedua, untuk menemukan berbagai faktor psikologis yang dapat mempengaruhi penginterview dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Tata cara untuk mewujudkan kegiatan interview pekerjaan. Yang pertama, gunakan syarat-syarat pekerjaan atau jabatan yang diperoleh dari hasil analisis pekerjaan atau jabatan sebagai masukan yang harus diikuti pula jika mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Yang kedua, pelajari formulir lamaran pekerja dengan hanya difokuskan pada aspek pengetahuan, low knowledge, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang disingkat P3K. Dihubungkan dengan pekerjaan. Buatlah urutan tingkatan calon berdasarkan P3K dari yang dinilai terbaik sampai yang paling kurang baik. Yang ketiga, kemudian saring formulir pelamar yang telah dibuat urutannya. Yang keempat, rumuskan dan kembangkan pertanyaan-pertanyaan interview dengan sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis pekerjaan atau jabatan. Yang kelima, susun pertanyaan-pertanyaannya. Yang keenam, laksanakan interview dalam situasi yang santai dari segi fisik. Dan yang terakhir, untuk menilai calon sebagai pelamar, rumuskan dan kembangkan daftar P3K dengan seluruhnya dititik beratkan pada pekerjaan atau jabatan.